Baiklah, kami dari kelompok 3 akan memaparkan tentang regresi linear berganda, di mana kami terdiri dari Melda Novita Saripa Saribu, Mardika Sinaga, Diliwan Sinaga, Rofika Natalia, dan Priska Mahulai. Pada pembahasan sebelumnya, yakni tentang regresi, maka setelah memahami dengan baik materi tersebut, pembahasan selanjutnya adalah tentang regresi berganda atau istilah aslinya yaitu multi-regression. Apa itu regresi berganda? Sedikit merefresh bahwa regresi pada dasarnya merupakan penjelasan dan mengevaluasi hubungan antara suatu variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen, di mana variabel dependen diartikan sebagai variabel terikat atau variabel yang tergantung dengan adanya variabel lain. Sedangkan variabel independen diartikan sebagai variabel bebas atau bervariabel inilah yang menjadi variabel ketergantungannya dari variabel dependen. Maka dari penjelasan di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa regresi berganda merupakan hubungan lebih dari satu variabel independen terhadap variabel dependen. Artinya, terdapat lebih dari satu variabel independen. Nah, berikut adalah contoh sederhana, di mana hubungan antara kedisiplinan serta gaji terhadap kinerja pegawai, di mana terdapat dua variabel independen, yaitu kedisiplinan, gaji, serta satu variabel dependen, yaitu kinerja pegawai. Persamaan dalam regresi berganda dapat dibuat sebagai berikut, di mana yang pertama itu untuk model yang digunakan untuk populasi, sedangkan yang kedua yaitu model digunakan untuk mencari sampel. Dan untuk contoh sederhana di atas dapat dibuat bentuk persamaan, yakni YI sama dengan beta 0 tambah beta 1 kali X1I ditambah beta 2 dikali X2I tambah E, di mana huruf I boleh tidak ditulis, namun dapat juga ditulis sebagai contoh untuk data time series, maka huruf I dapat diganti dengan huruf T. Untuk data cross section, maka dapat tetap menggunakan huruf I. Dan untuk interpretasi data agar menggunakan hukum ceteris paribus, di mana mengatakan ada beberapa tahapan dalam mengerjakan regresi berganda. Yang pertama, mencari nilai beta 0, beta 1, dan beta kedua. Yang kedua yaitu mencari nilai kolerasi secara simultan dan kolerasi determinasi. Yang ketiga, uji T. Keempat, uji F. Dan kelima adalah uji asumsi klasik. Nah, untuk mencari nilai dari beta 0, beta 1, dan beta 2 dapat kita lihat sebagai berikut. Dan juga ada rumus apabila variabel independennya lebih dari 2, di mana dapat kita lihat pada layar sebagai berikut. Di sini juga kita dapat melihat pola rumus agar menentukan apabila lebih dari 4 variabel independennya, di mana sebelum memasukkan ke dalam persamaan 1, 2, 3, 4, dan 5, maka perlu dihitung dulu, yakni sigma xn kuadrat dan sigma xn kuadrat kali Y. Nah, di situ dapat kita melihat rumusnya. Dan setelah itu, untuk mencari nilai kolerasi simultan atau R besar dan koefisien determinasi atau R kuadrat, rumus kolerasi simultan dapat kita lihat sebagai berikut, di mana R adalah koefisien kolerasi secara simultan.
Perbedaan simbol R besar dan R kecil adalah di mana R untuk koefisien kolerasi secara keseluruhan, misalnya ada dua variabel independen, maka koefisiennya kolerasi adalah R besar Y, X1 dan X2. Sedangkan untuk R kecil, untuk koefisien kolerasi parsial, yakni R kecil kali X1 dikali X2 dan R kecil X1 dikali Y dan R kali X2 dikali Y. Nah, ilustrasi sederhananya dapat kita lihat dalam gambar. Nah, dan untuk koefisien determinasi atau R kuadrat, yakni berfungsi untuk mengetahui seberapa besar variasi perubahan pada nilai variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh semua variabel independen. Maka kata kuncinya adalah perubahan variasi data yang dijelaskan variabel independen. Dari nilai koefisien determinasi yang diperoleh, sebenarnya dapat memudahkan seseorang peneliti untuk menambah variabel penelitian, di mana rumusnya dapat kita lihat sebagai berikut. Rumus yang pertama adalah digunakan untuk regresi sederhana, dan rumus yang kedua digunakan untuk regresi berganda. Dan di mana K adalah jumlah variabel independen termasuk intercept atau konstanta, dan N sama dengan banyaknya data. Apabila menggunakan data rasio, maka kecenderungan akan memperoleh nilai R kuadrat yang tinggi atau lebih dari 80%. Ini akan membuat menjadi aneh apabila memperoleh nilai R kuadrat yang rendah atau lebih kecil dari 50%. Dan apabila menggunakan data interval, maka kecenderungan akan memperoleh nilai R kuadrat yang rendah atau lebih kecil dari 50%. Akan menjadi aneh apabila memperoleh nilai R kuadrat yang sangat tinggi atau lebih besar dari 80%. Melakukan uji T, di mana uji T berfungsi untuk melakukan pengujian hipotesis secara parsial atau terpisah. Jadi, apabila terdapat dua variabel independen, maka dilakukan pengujian sebanyak 2 kali. Untuk melakukan uji T, maka tahapan yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, membuat hipotesis statistik, apakah menggunakan satu sisi atau dua sisi. Kalau lebih dari satu variabel independen, maka agar dibuat kembali hipotesis statistiknya. Yang kedua yaitu menentukan tingkat kepercayaan atau level of confidence, yakni di mana ini tergantung dengan keputusan peneliti untuk menentukan berapa nilai tingkat kepercayaannya. Dan yang ketiga yaitu menghitung nilai T hitung dan membandingkan dengan nilai T tabel, di mana rumusnya dapat kita lihat. Dan yang keempat adalah syarat uji T, di mana syarat uji T apabila menggunakan T hitung. Jika nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel, maka HO ditolak dan HA diterima. Dan jika nilai T hitung lebih kecil dari nilai T tabel, maka HO diterima dan HA ditolak. Dan apabila menggunakan nilai signifikan, maka jika nilai signifikan lebih besar dari tingkat kesalahan, maka HO diterima dan HA ditolak. Dan jika nilai signifikan lebih kecil di tingkat kesalahan, maka HO ditolak dan HA diterima. Melakukan uji F, di mana uji F berfungsi untuk melakukan pengujian secara simultan atau bersama-sama. Apabila menggunakan regresi sederhana, maka uji F tidak perlu dilakukan, di mana rumus F hitung sebagai berikut, di mana K sama dengan jumlah variabel independen termasuk intercept atau konstanta, dan N adalah banyaknya data. Untuk melakukan uji F, maka tahapan yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, menentukan tingkat kepercayaan atau level of confidence seperti pada tabel yang sebelumnya. Dan yang kedua, mencari nilai degree of freedom. Dan yang ketiga, syarat uji F adalah apabila menggunakan F hitung, maka jika nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel, maka
HO ditolak dan HA diterima. Dan jika nilai F hitung lebih kecil dari nilai F tabel, maka HO diterima dan HA ditolak. Dan apabila menggunakan nilai signifikan, maka jika nilai signifikan lebih kecil dari tingkat kesalahan, maka HO ditolak dan HA diterima. Dan jika nilai signifikan lebih besar dari tingkat kesalahan, maka HO diterima dan HA ditolak. Nah, berikut adalah pengolahan data regresi linear berganda secara manual, di mana langkah pertama yaitu menyiapkan data mentah, yakni Y, X1, dan X2. Dapat dilihat seperti berikut. Berikutnya adalah menambahkan kolom tabel berdasarkan komponen rumus yang ada pada rumus B1 atau koefisien X1 dan B2 atau koefisien X2 dan BO atau konstanta atau intercept. Nah, di mana dapat kita lihat sebagai berikut, dan rumusnya juga sudah ada pada sebelumnya. Nah, berikut adalah langkah 3, yakni untuk menghitung nilai BO, B1, dan B2 berdasarkan rumus yang ada pada kolom pertama. Dan penyelesaiannya dapat kita lihat pada tabel-tabel selanjutnya. Nah, setelah kita menentukan nilai BO dan B1 serta B2, maka kita akan menentukan persamaan regresi berganda berdasarkan pada hasil perhitungan nilai BO dan B1 dan B2 pada langkah ketiga. Dan bisa kita lihat pada contoh sebagai berikut. Dan setelah kita menghitung tadi persamaan regresi berganda dari hasil B0, B1, dan B2, maka kita lanjut untuk menghitung nilai T B1 dan T B2 berdasarkan rumus di bawah ini. Berikut adalah rumusnya. Serta penyelesaiannya dapat kita lihat pada slide-slide berikutnya. Nah, setelah kita menentukan T B1 dan T B2, maka selanjutnya kita akan menghitung nilai R kuadrat atau koefisien determinasi dan R kuadrat berdasarkan rumus sebagai berikut. Nah, berikut adalah rumus yang akan kita gunakan serta penyelesaian dalam masalah yang telah kita
buatkan contoh tersebut. Nah, setelah kita sudah menghitung koefisien determinasi, selanjutnya kita akan menghitung nilai F hitung berdasarkan rumus sebagai berikut, di mana F sama dengan R kuadrat per K dikurang 1 dibagi 1 dikurang R kuadrat per N kurang K, di mana F sama dengan nilai F hitung, R kuadrat sama dengan koefisien determinasi, dan K sama dengan sejumlah variabel, dan N sama dengan jumlah pengamatan atau ukuran sampel. Nah, maka F hitungnya sama dengan 0,875 dibagi 2 per 0,125 per 7. Maka hasilnya sama dengan 0,438 per 0,018. Maka F hitungnya sama dengan 24,57. Setelah kita sudah menentukan F hitungnya, maka selanjutnya kita melaksanakan uji koefisien regresi secara parsial atau uji T, di mana uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Nah, dari hasil perhitungan langkah 5, yakni T hitung B1 dan T hitung B2, dapat ditentukan langkah-langkah pengujian sebagai berikut, yakni pengujian koefisien regresi variabel X1. Yang pertama adalah menentukan hipotesis. HO sama dengan secara parsial tidak ada berpengaruh signifikan antara variabel X1 dengan variabel Y. HA secara parsial ada pengaruh signifikan antara variabel X1 dengan variabel Y. Dan 2, menentukan tingkat signifikasi. Tingkat signifikasi menggunakan alfa sama dengan 5%. Dan yang ketiga adalah menentukan T hitung. Berdasarkan perhitungan langkah 5 diperoleh T hitung B1 sebesar 4,02894. Langkah keempat adalah menentukan T tabel. Tabel distribusi T dicari pada alfa 5% dibagi 2 sama dengan 2,5%, atau uji dua sisi dengan derajat kebebasan N dikurang K dikurang 1 atau 10 dikurang 2 dikurang 1 sama dengan 7, di mana N adalah jumlah kasus dan K adalah jumlah variabel independen. Dengan pengujian dua sisi atau signifikansi sama dengan 0,025, hasil diperoleh untuk T tabel sebesar 2,36462 atau dapat dicari di Microsoft Excel dengan cara pada sel kosong ketik tin dalam kurung 0,0515 lalu enter. Dan yang kelima adalah kriteria pengujian. HO diterima jika T tabel lebih kecil dari T hitung dan lebih kecil dari T tabel. Dan HO ditolak jika T hitung lebih kecil dari T tabel atau T hitung dan lebih besar dari T tabel. Langkah selanjutnya adalah membandingkan T hitung dengan T tabel, di mana nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, di mana minus 4,02894 lebih kecil dari minus 2,36462, maka HO ditolak atau H pertama diterima. Dan yang ketujuh adalah kesimpulan. Oleh karena nilai T hitung lebih kecil dari nilai T tabel, maka H1 diterima, artinya
Secara parsial ada pengaruh signifikan antara variabel X1 dengan variabel Y. Jadi, dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel X1 berpengaruh terhadap variabel Y pada objek peneliti dan diteliti. Selanjutnya, pengujian koefisien regresi variabel X2. Yang pertama adalah menentukan hipotesis. HO secara parsial tidak ada pengaruh signifikan antara variabel X2 dengan variabel Y. HA secara parsial ada pengaruh signifikan antara variabel X2 dengan variabel Y. Yang kedua adalah menentukan tingkat signifikasi. Tingkat signifikasi menggunakan alfa sama dengan 5%. Selanjutnya, menentukan T hitung. Berdasarkan perhitungan langkah 5, diperoleh T hitung B2 sebesar 6,489.833. Yang keempat, menentukan T tabel. Tabel distribusi T dicari pada alfa 5% dibagi 2 sama dengan 2,5%, yakni uji dua sisi dengan derajat kebebasan df n dikurang k kurang 1 atau 10 dikurang 2 dikurang 1 sama dengan 7, di mana N adalah jumlah kasus dan K adalah jumlah variabel independen. Dengan pengujian dua sisi, signifikasi sama dengan 0,025, hasil diperoleh untuk T tabel sebesar 2,36.462 atau dapat dicari melalui Microsoft Excel dengan cara pada sel kosong ketik tif dalam kurung 0,0515 lalu klik enter. Setelah kita menentukan T tabel, maka selanjutnya kita pergi ke kriteria pengujian, di mana HO diterima jika T tabel lebih kecil dari T hitung dan T hitung lebih kecil dari T tabel, dan HO ditolak jika T hitung lebih kecil dari T tabel atau T hitung lebih besar dari T tabel. Dan selanjutnya membandingkan T hitung dengan T tabel, di mana tadi nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel, yakni 6,489.833 lebih besar dari 2,36.462, maka HO ditolak atau HI diterima. Maka dapat kita simpulkan bahwa HI diterima artinya secara parsial ada pengaruh signifikan antara variabel X12 dengan variabel Y. Jadi, dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel X2 berpengaruh terhadap variabel Y pada objek peneliti yang diteliti. Baiklah, sekianlah pemaparan dari kelompok 3. Kami ucapkan